Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sama. Ya. Assalamualaikum, selamat datang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang Wakil Rektor 1 Pak Ridwan. Nggih, kita mulai nanti pukul 15.10 nggih. Ini masih ada beberapa peserta izin sholat, Bu. Ngeten nggih. Baik, Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.10, maka acara pada sore hari ini kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Selamat sore dan selamat bergabung pada acara kajian Ramadan Penguatan Al-Islam dan Kemuhammadiyaan FKIP UM Surabaya. Sebelum saya memulai acara, izinkan saya menyapa siapa saja yang sudah bergabung. Yang kami hormati Dr. Anda Haji Aminatun Habibah MPD, selaku Wakil Bupati Kabupaten Gresik, Dr. M. Ridwan MPD, selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. Yang saya hormati Dekan FKIP UM Surabaya, Dr. Rakno Abidin SPD MPD, Wakil Dekan 1 FKIP UM Surabaya Endang Suprapti SPD MPD, Wakil Dekan 2 FKIP UM Surabaya Dr. Wijayadi MPD. Saya hormati Ketua Prodi dan Sekprodi di lingkungan FKIP UM Surabaya, Bapak Ibu dosen di lingkungan FKIP UM Surabaya, Bapak Ibu Sekolah Mitra FKIP,
alumni FKIP, dan mahasiswa FKIP yang kami banggakan. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Ilahi Robbi. Dengan rahmat serta hidayahnya kita masih diberikan nikmat, antara lain nikmat iman dan nikmat mensyukuri, hingga masih diperkenankan bersilaturahim dalam acara kajian Ramadan Penguatan Al-Islam dan Kemuhammadiyaan FKIP UM Surabaya. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Sebab cahaya terang penduduknya lah mengantarkan kita pada ad-dinul Islam. Berikut saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, kajian Ramadan. Baiklah, untuk mengawali acara supaya berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. M. Ridwan MPD. Kepada Bapak, kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Saroni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Yang terhormat dan yang kami muliakan Ibu Wakil Bupati Gresik, Ibu Aminatun Habibah. Yang kami hormati Dekan beserta jajaran Wakil Dekan dan para Kaprodi di FKIP Universitas Muhammadiyah Surabaya. Yang kami hormati para dosen, karyawan, dan juga mitra FKIP Universitas Muhammadiyah Surabaya yang kami banggakan. Alhamdulillah dan terima kasih pada sore hari ini kita bisa melaksanakan kajian Ramadan yang ketiga. Jadi luar biasa ini Bu Bupati. Jadi FKIP ini kajian Ramadannya maraton. Jadi insya Allah nanti sampai akhir April. Jadi terakhir nanti mungkin tanggal 29. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak dan juga seluruh yang hadir dalam Zoom meeting ini, bahwa kepemimpinan yang menjadi tema pada sore hari ini adalah tema yang luar biasa, yang sangat bagus. Jadi dengan pemateri yang sangat tepat, yaitu seorang pemimpin di Kabupaten Gresik. Dan saya pikir Kabupaten Gresik adalah sebuah kabupaten yang luar biasa, termasuk juga metropolis ya, karena memang di samping kota industri juga mempunyai beberapa wilayah pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kami hanya menyampaikan secara singkat bahwa kepemimpinan ini dalam perspektif yang kami pahami, ini adalah 4 hal ya yang perlu ditanamkan dalam diri seorang pemimpin, yaitu yang pertama adalah sidik, kemudian yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatona. Nah, 4 ciri pemimpin ini tentunya saya pikir ada di semua yang menjadi pemimpin sekarang ya, baik itu di Universitas Muhammadiyah Surabaya maupun di Kabupaten Gresik. Dan tentunya kepemimpinan ini tidak ringan ya, karena tanggung jawab seorang pemimpin itu tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat.
Jadi saya pikir nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Bupati perlu kita simak bersama, kita laksanakan, mudah-mudahan menjadi amal jariah dari Ibu Bupati ya. Sekali lagi kami atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya mengucapkan terima kasih pada Ibu Wakil Bupati, Ibu Aminatun Habibah. Mudah-mudahan acara pada sore hari ini sampai akhir nanti berjalan lancar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mengucapkan terima kasih atas sambutannya yang disampaikan. Sebelum masuki acara inti, saya ingin mengajak Bapak, Ibu sekalian untuk foto bersama sebagai dokumentasi kegiatan. Mohon Bapak Ibu bisa menyalakan kamera terlebih dahulu. Baik. Apa, Mas? Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi Ibu Bapak. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya yaitu acara inti dari kajian Ramadan Penguatan Al-Islam dan Kemuhammadiyaan KIP UM Surabaya. Yang mana untuk sesi ketiga ini akan diisi oleh Dr. Anda Haji Aminatun Habibah, MPD. Beliau adalah Wakil Bupati Kabupaten Gresik. Sesi ini akan langsung dipandu oleh moderator kita, ini Wakil Dekan 1 FKIP UM Surabaya, Endang Suprapti, MPD, SPD MPD. Langsung saja saya serahkan waktu sepenuhnya untuk beliau. Terima kasih Mas Sahroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Muhammad Ridwan, kemudian yang saya hormati dan datang dan juga salam kenal untuk Ibu DRA Haja Aminatun Habibah MPD yang merupakan Wakil Bupati Gresik. Sebuah kehormatan Ibu berkenan hadir dan memberikan paparan materi pada hari ini. Dan yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan 2, dan Bapak Ibu Kaprodi Sekprodi, serta Bapak Ibu dosen FKIP UM Surabaya dan peserta lainnya yang di luar dosen. Terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa ini adalah kajian Ramadan yang ketiga, kita masih diberikan kesempatan untuk bersemuka secara virtual, untuk belajar bersama bagaimana memperkuat keimanan kita maupun secara agama ataupun secara pengetahuan pada hari ini. Sesuai dengan rundown acara di kajian yang ketiga, bahwa hari ini kita akan mendapatkan paparan materi dari Ibu DRA Haja Aminatun Habibah MPD. Jadi kegiatan hari ini yang pertama adalah paparan materi, nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan jumlah waktu selama 1,5 jam seperti itu. Hari ini Ibu DRA Haja Aminatun Habibah akan menyampaikan materinya tentang kepemimpinan perempuan dalam kemajuan bangsa di era modern. Karena memang pada saat ini banyak sekali ya perempuan yang sudah menjadi pemimpin-pemimpin di lembaga pemerintahan di Indonesia, dan sekarang memang dan kita ketahui bahwa di Indonesia tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki dalam hal memimpin. Nah, mungkin nanti kita bisa mendapatkan gambaran atau paparan tentang materi yang berkaitan dengan kepemimpinan yang akan disampaikan oleh
Ibu DRA Haja Aminatun Habibah MPD. Kepadanya waktu dan tempat kami serahkan. Monggo, Bu. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya jelas? Jelas, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1, Dr. Muhammad Ridwan MPD, Bapak Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dr. Ratno Abidin MPD, yang kami hormati Ibu Moderator, Ibu Endang Suprapti, yang kami hormati seluruh dosen, seluruh pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya yang mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat tidak bisa saya sebut satu persatu, yang kami hormati seluruh peserta kajian Ramadan, para mahasiswa, dan yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah serta kesehatan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan oleh Allah sampai nanti pada akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, para mahasiswa yang saya hormati, saya share dulu materinya. Apa bisa dilihat? Bisa, Ibu. Oke, siap. Bapak Ibu yang kami hormati, saya di sini diminta untuk menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan dalam kemajuan bangsa di era modern. Nanti yang akan kami kaji di sini adalah kepemimpinan inklusi, yang tentu saja ini yang kami menganggap kepemimpinan inklusi itu adalah kepemimpinan yang di era modern. Sebelumnya saya akan berikan pengantar sedikit sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor tadi, bahwa pemimpin adalah yang sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Di sini saya akan menjelaskan sedikit, nanti kita juga diskusi. Pemimpin di sini menurut yang saya googling dan juga saya baca-baca di buku adalah, yang pertama adalah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Jadi di sini seorang pemimpin, misalkan dekan, bisa mempengaruhi para dosen untuk mengikuti visi misi dari fakultas tersebut, bagaimana bisa menjadikan orang lain searah dengan pengaruh yang diberikan oleh pemimpin yang menggunakan visi misi tersebut. Kemudian yang kedua, pemimpin punya tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari orang-orang yang dipimpin. Jadi seorang pemimpin punya tanggung jawab yang besar secara spiritual, menjadi contoh bagi
yang dipimpin, juga contoh kedisiplinan, bagaimana kita beraktivitas, dan seterusnya. Pemimpin juga mengarahkan, membina atau mengatur, dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi, sama dengan yang di atas tadi. Menjadi pemimpin itu tidak mudah. Masing-masing pemimpin akan berbeda dalam menjalankan kepemimpinannya, tergantung dari gaya orang yang memimpin tersebut. Nah, kepemimpinan itu ada gaya kepemimpinannya sendiri-sendiri, akan tapi saya tidak akan menjelaskan hal tersebut. Ini hanya pengantar saja. Di dalam Islam ada di surat At-Taubah ayat 128, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi dikatakan di sini bahwa pemimpin yang dipimpin oleh pada Islam yang dipimpin oleh Rasul itu adalah menurut Rasul adalah sangat berat. Karena di sini pemimpin ini tidak hanya mempengaruhi tapi juga mengajak untuk keimanan dan juga keselamatan. Tentu saja yang dimaksud keselamatan adalah selamat dari api neraka. Nah, ini pemimpin dalam Islam. Kemudian ketika kami yang menjadi pemimpin seperti saya yang dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Gresik untuk memimpin, apakah juga harus seperti demikian? Dalam Islam memang harus. Akan tetapi dalam yang ada di dalam penduduk yang ada di Kabupaten Gresik ini bermacam-macam, tapi mayoritas adalah Muslim. Maka kebanyakan memang kebijakan ke arah sana, tapi kami tidak meninggalkan orang-orang yang minoritas, yang non-Muslim, yang di situ juga kita tidak memaksa mereka untuk menuju keimanan yang sama dengan kita, yaitu Muslim. Saya menganggap mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surabaya ini seluruhnya adalah Muslim. Kalaupun ada, mungkin sangat kecil sekali. Maka di sini kita dalam memimpin harus memberikan kebebasan kepada orang-orang untuk sesuai dengan keimanan mereka. Karena di situ juga ada la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan di dalam agama. Ini kalau menurut kami. Maka akan tetapi kalau andaikan saya bisa mempengaruhi kepada mereka untuk mengikuti apa yang menjadi keimanan saya, yaitu Islam, iman kepada Allah yang Maha Esa sesuai dengan rukun imannya kita, yaitu ada 6, maka saya akan pengaruhi itu. Tapi kita tidak boleh secara terang-terangan, karena itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi dasar dari negara kita, yaitu Pancasila. Nah, kepemimpinan dalam Islam di sini adalah pertanggungjawaban kepemimpinan tidak hanya bersifat horizontal formal sesama manusia, tapi bersifat vertikal moral, yakni tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan tadi, yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Menurut hadis riwayat Imam Bukhari, setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka kepemimpinan di sini tidak dilihat sebagai fasilitas untuk menguasai, tetapi dimaknai sebagai
sebuah pengorbanan dan amanah yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Jadi tadi disampaikan harus sitpun yang dipercaya, amanah, bisa melaksanakan sesuai dengan tugas-tugasnya dan seterusnya. Ini pemimpin. Adapun karena ini temanya adalah kepemimpinan perempuan, saya berikan contoh ada beberapa tokoh Islam yang menjadi pemimpin di sejarah Islam dan Nusantara. Kalau Islam kita kenal dengan Nyai Khadijah, istrinya Rasulullah, juga Nyai Aisyah radhiyallahu an, istrinya Rasulullah. Kalau di Gresik, karena saya di Gresik, yaitu Nyi Ageng Pinate yang merupakan ibunda dari Sunan Giri, dan juga di situ ada contohnya lagi adalah Laksmana Malahayati, dan masih banyak lagi ada Cut Nyak-Din yang memimpin perang dan seterusnya. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan pemimpin perubahan? Nah, di sini ada yang mengatakan 5 langkah proses yang mana seorang pemimpin dapat melakukan sesuatu adalah berani mengambil risiko atau tantangan. Jadi seorang pemimpin harus berani mengambil risiko atau tantangan. Artinya apa? Bahwa rakyat yang dipimpin itu tidak sama. Maka pemimpin harus berani mengambil hal-hal yang kadang-kadang tidak sesuai dengan zona nyaman dari masyarakat yang dipimpin. Dan itu menjadi sebuah tantangan. Maka kita kalau menjadi pemimpin, maka juga harus siap untuk dihujat. Apalagi sekarang pada masa apa? Pada masa zaman media sosial yang luar biasa ini, maka kita juga harus siap mendengar cacian langsung di WhatsApp kita, di grup-grup WhatsApp, di Facebook, di Instagram, itu luar biasa. Tetapi tetap kita harus ambil risk tersebut dan challenge-nya untuk supaya kita bisa membuat sebuah perubahan. Yang kedua, kita harus punya semangat untuk mencapai visi misi. Walaupun kadang-kadang visi misi itu kita lakukan dengan jalan yang tidak sesuai dengan kehendaknya masyarakat. Jadi contohnya di Kabupaten Gresik itu setiap tahun kami itu dilanda oleh banjir tahunan Kali Lamong. Nah ini untuk mencapai supaya zero flood atau zero banjir, maka kita harus melakukan hal-hal yang kadang-kadang menentang dari keinginan masyarakat. Contohnya adalah ketika kita membuat waduk, maka kita harus bisa membebaskan tanah-tanahnya penduduk. Nah, di situ tanah-tanah penduduk yang kita bebaskan kadang-kadang harganya sangat mahal sekali karena tahu mau dibebaskan maka harganya ditinggikan semua. Nah, ini tentu saja tidak sesuai dengan anggaran yang sudah kita anggarkan, tapi kita karena sudah bertekad untuk mencapai visi misi, maka kita mencari jalan. Nah, di situ kita harus berperang dengan penduduk dan kita sesuaikan dengan yang ada di situ bahwa tanah maksimal di situ harganya sekian, walaupun di situ penduduk kadang-kadang tidak setuju. Tapi ini harus kita harus kita lakukan selama itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian yang ketiga, memungkinkan bawahan untuk bertindak. Jadi kita memberikan motivasi sehingga para orang-orang yang ada yang menjadi yang kita pimpin itu dengan semangatnya untuk melakukan hal. Nah, itu bagaimana caranya kita bisa mempengaruhi mereka supaya mereka mampu untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan selama sesuai dengan
visi misi. Jadi istilahnya kita tidak otoriter, tetapi harus sesuai dengan visi misi yang ada. Kemudian pemimpin perubahan juga menjadi model. Itu menjadi contoh tadi. Kemudian mendorong dan mendukung dengan hati. Jadi menjadi pemimpin itu harus dilakukan dengan hati, tidak boleh dengan semena-mena. Tapi kita memimpinnya adalah dengan hati nurani kita. Kalau demikian, insya Allah orang-orang yang akan kita pimpin itu akan dengan senang hati melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan visi misi kita. Maka pemimpin yang baik, walaupun ingin sebuah perubahan, tetap harus melakukan sesuai dengan hal-hal yang sudah ditentukan, yaitu memimpin secara adil. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl itu diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Sesungguhnya Allah menyuruh kita untuk berlaku adil, berbuat kebijakan yang untuk kebaikan, wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa yanha dan mencegah terhadap kekejian dan kemungkaran. Nah, ini yang diharapkan pemimpin oleh agama Islam. Para mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya ini adalah peran kepemimpinan tambahan bagi perempuan, yaitu harus visioner, partisipatif. Waalaikumsalam. Think globally, act locally. Pikir secara global, punya karakter, cerdas, spiritual. Cerdasnya tidak hanya cerdas secara intelek saja, tapi juga cerdas spiritual. Nah, ini yang dengan hati tadi. Punya cerdas yang emosional dan juga sosial. Punya passion kompetitif. Kita harus, artinya kompetitif di sini adalah bersaing secara baik. Jadi, ini akan menjadikan kita kepemimpinan orang perempuan juga harus seperti itu. Tidak hanya laki-laki, perempuan juga harus seperti itu. Jadi kita juga harus memiliki kepedulian kepada semua kelompok terhadap kebutuhan dan permasalahan. Baik itu kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Juga orang-orang disabilitas, ini kurang ini. Jadi kelompok rentan itu ada perempuan, ada anak, ada orang tua, dan juga disabilitas. Nah, ini yang saya maksud dengan nanti kepemimpinan modern itu adalah kepemimpinan yang inklusi, yaitu kepemimpinan yang punya kepedulian terhadap semua kelompok. Selanjutnya, mengapa kok kepemimpinan perempuan itu penting? Kalau tadi dikatakan oleh Ibu Moderator bahwa sekarang sudah banyak pemimpin daerah perempuan yang menjadi pemimpin daerah, tapi memang masih tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan laki-laki. 30% belum ada. Teman-teman di DPR, kalau saya hitung juga belum ada 30%. Di Jawa Timur itu baru sekitar 17 atau 18%. Kalau undang-undang mengatakan bahwa perempuan bisa masuk ke dalam parlemen itu diharapkan bisa sampai 30%. Tapi ini belum sampai ke sana. Di Gresik pun kita masih di angka sekitar 20%, jadi belum sampai 30%. Nah, ini mengapa demikian? Kita perempuan juga harus terlibat dalam kepemimpinan, karena perempuan itu setengah dari populasi dunia. Mungkin sekarang perempuan lebih banyak. Berasal dari pengalaman kehidupan yang unik dan berbeda, itu perempuan.
rentan dan terpinggirkan. Jadi dari dulu itu perempuan itu terpinggirkan. Kalau sekarang sih tidak ada yang menjustifikasi seperti itu. Kalau dulu wis perempuan itu tidak pakai sekolah karena nanti juga menjadi istri itu letaknya ada di dapur dan di kasur, di sumur. Jadi 3 sur itu ya, 3 ur. Tapi sekarang kan sudah tidak seperti itu. Nah, ini yang unik itu yang itu. Jadi dulu perempuan adalah rentan dan terpinggirkan. Dan itu sudah lama dibentuk oleh struktur hierarki sosial masyarakat. Di masyarakat manapun itu seperti itu. Tidak ada yang tidak demikian. Kalau saya baca di dalam buku, itu dimanapun, walaupun di USA yang terkenal dengan demokrasinya, itu perempuan tetap masih menjadi makhluk yang rentan dan terpinggirkan. Nah, ini perempuan kalau menjadi pemimpin punya peran penting dalam mengidentifikasi dan mengakselerasi kebutuhan khusus perempuan. Nah, karena kelompok rentan itu ini yang gangguan ini di tempat saya apa di tempat lain gitu. Dan tentunya kebutuhan bersama. Nah, responsibility dari perempuan adalah membekali dengan kemampuan kita untuk bisa mengidentifikasi kelompok yang paling rentan di komunitas mereka. Maka di sini kita tahu bahwa kalau perempuan itu pedulinya terhadap anak-anak itu luar biasa. Saya tidak mensepelekan bapak-bapak, tapi kalau ibu-ibu itu untuk memperhatikan anak-anak itu jelas lebih paham dibandingkan bapak-bapak. Perempuan juga lebih tangguh. Biasanya perempuan itu kalau ditinggal suaminya itu tidak lekas-lekas menikah karena merasa bahwa dia bisa bisa melakukannya sendiri. Tapi ketika bapak-bapak ditinggal ibunya meninggal dunia, maka langsung mencari gantinya karena tidak mampu untuk hidup sendiri. Karena laki-laki itu sudah terbiasa minta diladeni. Kalau perempuan tidak, maka perempuan itu ketika menjadi pemimpin pun tidak merasa ingin diladeni terus-menerus. Saya pertama kali menjadi wakil bupati juga merasa canggung karena segala sesuatu itu diatur oleh protokoler yang tidak terbiasa bagi saya. Jadi apa-apa diatur, duduk saja diatur-atur dan seterusnya itu tidak terbiasa bagi orang-orang seperti saya, apalagi saya itu adalah rakyat biasa yang tidak pernah menjadi orang-orang di atas. Maka seperti itu menjadi hal-hal yang kurang nyaman pada diri kami sebagai pemimpin yang harus begitukan, diatur-atur. Itu mengapa perempuan penting. Kemudian ini yang saya maksud dengan inklusi tadi, yaitu inklusi secara gender, tetapi tetap melibatkan semua orang untuk bekerja sama sebagai mitra. Bermakna mampu menjelaskan tujuan dengan ikut serta dalam proses kerja. Mampu membuat semua yang terlibat dalam suatu kerja saling menghargai satu sama lain. Nah, ini menjadi pemimpin harus seperti itu. Sensitif akan cara menghargai kebutuhan dan kepentingan pihak lain dalam mencapai tujuan. Kemudian komunikatif, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan setiap orang. Saya kalau bertemu dengan para kepala dinas itu mereka sering curhat kepada saya karena tidak bisa curhat kepada Pak Bupati. Bu, saya curhat kepada ibu saya karena ini. Kenapa kok tidak ke Bupati? Karena perempuan itu biasanya lebih
lebih luas untuk mendengarkan curhat. Jadi yang curhat tidak hanya pimpinan kepala dinas yang perempuan, tapi juga kepala dinas bapak-bapak juga semuanya curhat ke saya. Nah itu nanti saya yang menyampaikan ke Pak Bupati. Mungkin lebih luas tadi. Kemudian yang keenam, perempuan inklusif, pemimpin perempuan yang inklusif, pluralis, menghargai perbedaan agama, ras, gender, dan kepercayaan. Tadi seperti yang di depan yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian interseksi memperhitungkan keragaman identitas dan pengalaman masyarakat untuk memahami kompleksitas diskriminasi. Ini bedanya perempuan dengan laki-laki. Apakah laki-laki bisa juga seperti ini? Bisa, tapi memang tidak seluas perempuan. Namun ini di sini perempuan itu sulit untuk menjadi pemimpin karena hambatannya seperti ini. Ada hambatan intrinsik dan ekstrinsik. Jadi hambatan dari dalam, banyak pemimpin perempuan tidak melihat diri mereka sebagai pemimpin. Jadi belum rumangsa menjadi pemimpin. Dia masih menempatkan dirinya sebagai orang yang biasa. Kadang-kadang lupa bahwa dia memimpin, maka lupa untuk mempengaruhi orang lain. Karena sifatnya pemimpin harus bisa mempengaruhi dalam hal yang positif. Para pemimpin perempuan sering merasa tidak nyaman dengan kekuasaan mereka. Kepemimpinan memiliki konotasi negatif bagi sebagian besar pemimpin perempuan. Padahal tidak. Ketika saya menjadi pemimpin kepala daerah, wakil kepala daerah di sini, itu banyak hal-hal yang positif yang tidak bisa saya lakukan ketika saya tidak menjadi kepala daerah. Jadi ketika saya menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah ini, maka saya bisa menolong banyak orang. Ketika saya tidak menjadi kepala daerah, saya tidak bisa menolong. Contohnya menolong adalah seperti ini. Di tempat kami, karena ini FKIP, Fakultas Keguruan, itu ada banyak guru-guru madrasah diniyah, guru-guru TPQ yang mereka ketika mengajar anak-anak untuk mempelajari Al-Quran dan seterusnya, itu honornya itu jauh sekali dari UMK. Kalau di Gresik itu UMK-nya 4 juta sekian, sama dengan di Surabaya, hanya terpaut sekitar 75. Itu di Gresik, orang-orang yang ngaji TPQ itu, mereka dihonor maksimal sampai 500. Jadi 10, hanya sampai 10%-nya. Maka kami yang menjadi pemimpin harus punya sensitivitas bagaimana saya bisa menolong mereka. Maka kami menolong mereka bagaimana supaya ada tambahan dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga bisa memberikan tambahan honor bagi guru-guru yang seperti itu. Atau saya juga kepingin SDM yang ada di Kabupaten Gresik ini bisa meningkat, yaitu dengan cara saya memberikan anak-anak yang sudah lulus SMA atau SMK alia itu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi S1. Karena selama ini yang diberikan oleh kabupaten adalah memberikan BOS bagi anak-anak usia SD, SMP, dan SMA atau SMA itu wilayahnya provinsi. Nah, kami di situ. Tapi perguruan tinggi yang wilayahnya pusat itu belum merata. Saya yakin di Universitas Muhammadiyah juga sudah memberikan bantuan beasiswa, tapi saya yakin masih kurang. Maka kami yang ada di pemerintah Kabupaten Gresik punya jatah beasiswa untuk S1 anak-anak yang kepingin melanjutkan S1 dimanapun berada. Jadi baik itu di perguruan tinggi swasta, di perguruan tinggi negeri, selama memenuhi syarat yang kita inginkan. Jadi kami bagi anak-anak yang tidak mampu, yang belum mendapat
beasiswa dari manapun, maka pemerintah daerah wajib memberikan beasiswa. Atau anak-anak yang berprestasi untuk memberikan reward kepada mereka, atau reward kepada anak-anak yang hafidhoh, karena mereka-mereka lah yang bisa mempertahankan Al-Quran sebagai kitabnya umat Islam untuk tetap bisa terjaga. Jadi kita memberikan reward kepada hafidh-hafidhoh untuk juga mendapatkan beasiswa. Nah, itu tidak akan terjadi kalau saya tidak menjadi kepala daerah. Karena masing-masing kepala daerah punya kebijakan tersendiri. Itu. Pemimpin perempuan saya khususnya biasa menekankan nilai kepemimpinan secara kolektif, jadi secara bersama-sama. Kemudian ekstrinsiknya minimnya perempuan adalah karena disparitas atau kesenjangan gender. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Kesenjangan gender tidak hanya disebabkan oleh kebiasaan sosial, agama, hubungan ekonomi atau hukum, sebaliknya hal tersebut muncul dari banyak aspek. Kompleksitas tatanan sosial secara tidak adil, merampas kesempatan untuk menyadari potensi hidup mereka termasuk menjadi seorang pemimpin. Menjadi pemimpin kepala daerah itu sangat mahal. Mahalnya di mana? Karena kami harus memperkenalkan diri kami kepada masyarakat, itu foto banner, foto kita kumpul-kumpul dengan orang-orang yang bisa membantu kita untuk tim mensukseskan kami menjadi kepala daerah. Nah, itu butuh dana yang tidak sedikit. Nah, di sini karena perempuan itu dianggap pekerjaannya itu mereka tidak bisa bekerja, maka selalu yang dijadikan pemimpin adalah laki-laki karena mereka yang punya uang. Padahal ketika kita tidak pragmatis, perempuan sangat lemah ketika dihadapkan pada masalah pendanaan dan lain sebagainya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melawan itu. Kenapa sampai sekarang kita tidak bisa mencapai 30%? Karena ketika kita memaknai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu di situ dianggap bahwa perempuan itu juga didanai, kepemimpinannya laki-laki itu juga sekalian mendanai perempuan. Kadang-kadang di situ perempuan, oh saya perempuan sudah diberikan dana oleh suami saya. Maka mereka tidak sadar bahwa ketika menjadi pemimpin itu juga memerlukan hal-hal seperti itu. Yang selanjutnya, atau saya dibatasi sampai jam berapa ini? Ibu moderator. Sampai jam 3? Jam 4? Waktunya sampai 16.30, Bu. Untuk paparan saya. Nanti ada sampai question and 15 maksimal. 15 ya. Oke. Ini sedikit lagi. Jadi modal untuk menjadi pemimpin perempuan yang inklusif yaitu sejarah dan pengalaman. Jadi pemimpin itu kalau menjadi harus punya sejarah. Jadi kita yang tidak pernah memimpin apapun itu ketika mendaftar menjadi pemimpin maka akan dilihat orang lain iso opo gitu. Kemudian modal sosial seperti kontak pribadi, koneksi, jaringan dan seterusnya. Tentu saja bakat, kemampuan dan minat. Ada bakat menjadi pemimpin. Jadi kalau saya tidak mengedepankan diri saya sejak kecil itu memang suka berorganisasi. Jadi organisasi OSIS, Pramuka, dan seterusnya itu sangat saya sukai saat itu. Maka ketika sekarang menjadi pemimpin juga sudah tidak ragu dalam hal untuk memimpin orang lain. Kemudian identitas
identitas berlapis-lapis berdasarkan kelas, ras, dan seterusnya, sama dengan tadi. Selanjutnya, sedikit lagi. Nilai dan prinsip kepemimpinan perempuan inklusif di sini ini sama dengan tadi. Jadi tidak perlu saya jelaskan. Kemudian bagaimana cara efektif untuk para pemimpin perempuan yang inklusi, yaitu langkah pertamanya adalah dalam aksi kepemimpinan inklusi dengan mengidentifikasi 3 ranah di mana kekuasaan bekerja dan mempengaruhi kehidupan perempuan dan kelompok marginal lainnya, yaitu di ranah publik. Jadi perempuan itu juga ada ranah private atau pribadi, punya keintiman, kekuatan, atau ketidakberdayaan. Nah ini, maka kita harus, kekuasaan ini harus kita kedepankan supaya kita tidak terlalu terpengaruh dalam ranah yang private. Jadi kalau sudah menjadi pemimpin, maka ini sudah menjadi milik masyarakat. Adapun 3 bentuk kekuasaan yang memainkan peran penting dalam mensubordinasi perempuan adalah kekuasaan yang terlihat atau visible power, hidden power, kekuatan yang tersembunyi. Jadi harus biasanya ada orang-orang yang mendukung kita untuk agenda-agenda yang tertentu, atau invisible power atau kekuatan yang tidak terlihat. Jadi ini yang menjadi tantangan bagi pemimpin perempuan. Kemudian tujuan dan perjuangan pemimpin perempuan yang inklusif adalah menentang kekuasaan dan kekuatan yang terlihat, tersembunyi dan tidak terlihat, terutama yang membangun dan membuat subordinasi perempuan. Jadi perempuan ini kan selalu dianggap orang yang tidak mampu. Maka kita harus bisa menentang hal tersebut. Kita tunjukkan bahwa sebagai pemimpin sama dengan yang lain. Jawa Timur yang punya pemimpin perempuan atau gubernur perempuan, insya Allah Ibu Khofifah itu sekarang di Jawa Timur ini ada banyak kemajuan-kemajuan yang kadang-kadang tidak kita sadari. Jadi dulu Jawa Timur itu adalah tingkat bahagianya itu paling rendah. Sekarang Jawa Timur itu di Jawa Bali punya tingkat bahagia yang tertinggi di Jawa dan Bali. Nah ini ada menuju ke sesuatu yang positif. Juga termasuk peningkatan ekonomi, kecepatan dalam menangani pandemi, dan seterusnya. Jawa Timur termasuk dengan penduduk yang sekian banyaknya, termasuk cepat untuk menangani pandemi. Kemudian membangun model kekuasaan alternatif yang secara bertahap menghilangkan kekuatan yang tidak terlihat dan tersembunyi. Dengan kata lain, pemimpin perempuan inklusi akan berusaha untuk membuat praktek kekuasaan itu terlihat demokratis, sah, dan akuntabel. Karena saya juga beranggapan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi itu tadi. Jadi setiap kita yang menjadi pemimpin ini nanti bertanggung jawab atas apa yang menjadi pimpinan yang ada di kepemimpinan kita di semua tingkatan, baik ranah private maupun ranah publik. Maka bagi kita yang menjadi pemimpin, baik itu perempuan atau laki-laki, itu harus menjadi pemimpin yang adil. Maka tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor, saya sangat setuju sekali bahwa pemimpin modern adalah pemimpin yang akuntabel, yaitu yang terbuka, yang bisa dilihat oleh semua orang. Jadi kita hindari perhitungan-perhitungan keuangan yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, sehingga kita menjadi amanah, menjadi dipercaya oleh masyarakat. Juga menjadi pemimpin yang bisa mensejahterakan
masyarakat yang dipimpinnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada tanya jawab, apa yang bisa saya lakukan dan mungkin ada masukan-masukan, monggo dari teman-teman dosen dan juga dari para mahasiswa yang ada di kajian Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memicu untuk teman-teman semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab. Bapak Ibu, seperti biasanya nanti 3 penanya terbaik akan mendapatkan buku dari bukunya Bapak Nurholis Huda. Untuk termin pertama saya berikan kesempatan untuk 3 penanya untuk menyampaikan pertanyaannya. Silahkan raise hand. Nah, ini yang pertama Pak Mulya, kemudian Bu Duyani, lalu Pak Asari. Monggo Pak Mulya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Aminatun Habibah dan Bapak Ibu dosen yang lain. Sangat bagus sekali materi yang sudah disampaikan hari ini. Yang jadi pertanyaan saya, langsung dan singkat saja, adakah batasan-batasan kepemimpinan antara perempuan dan laki-laki itu, ataukah sama seperti itu? Karena kita lihat di zaman-zaman modern seperti ini, tidak banyak perempuan yang membantu juga bekerja, suaminya membantu perekonomian, bahkan ada yang menjadi gojek dan lain sebagainya. Dan bahkan yang lebih banyak yang sering kita lihat di televisi juga sekarang, yang sering di dapur, yang master chef itu laki-laki kebanyakan. Seperti itu yang saya mau tanyakan, adakah batasan-batasan kepemimpinan itu antara laki-laki dan perempuan? Seperti itu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau tidak tampung dulu, Bu? Siap, ditampung dulu saja. Tingkat dulu. Oke. Selanjutnya pada Bu Duyani. Monggo Bu Duyani. Masih ke-mute, Bu? Ya. Assalamualaikum, Bu Aminatun Habibah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil, Ibu. Oh iya. Coba saya besarkan dulu. Tes, sampun. Masih. Apa? Bisa didengar. Oh iya. Monggo, Bu. Oke. Assalamualaikum. Salam kenal, Bu. Saya Bu Duyani dari FKIP. Yang ingin saya pertanyakan itu adalah adanya stigma dalam masyarakat itu kurang kuat, kurang tangguh, kurang berani mengambil keputusan, dan mungkin lemah, bahkan lemah. Itu ada stigma di masyarakat, sebagian masyarakat ya beranggapan seperti itu. Karena pemimpin, terutama pemimpin dalam skop yang lebih luas, misalnya wali kota, gubernur, mungkin bupati juga ya, itu menganggap bahwa pemimpin atau bahkan dalam pemilihan itu mereka pada umumnya menganggap calon pemimpin wanita itu dianggap kurang mampu dalam menghadapi permasalahan, apalagi dalam prakteknya kelak apabila benar-benar menjabat itu akan menghadapi pihak-pihak yang sangat kuat yang harus dihadapi kelak. Misalnya kalau seperti Bu Risma itu ya Bu, dulu kita ingat dulu Bu Risma itu berhadapan dengan pihak-pihak yang notabene laki-laki yang kuat, baik pengusaha yang sangat kuat, backingnya kuat. Nah itu sehingga kalau perempuan yang berada di situ itu
dianggap kurang berani mengambil keputusan, sehingga keputusan-keputusan yang keluar nanti atau yang dihasilkan oleh pemimpin wanita itu adalah kepentingan keputusan yang mungkin sudah buat ini tadi. Jadi bagaimana dengan adanya stigma seperti ini, Ibu? Terima kasih. Yang saya Ya, tangkap sudah bisa mendengar. Sudah ditangkap. Selanjutnya yang ketiga Pak Asari. Bu. Terima kasih Bu Moderator atas kesempatannya. Saya singkat terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Aminatun Habibah, sangat menarik ya, karena berkaitan dengan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini kan memang setiap orang itu kan pemimpin ya, pemimpin itu punya pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Ini berkaitan juga dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Yani sama Pak Mulya berkaitan dengan pemimpin perempuan. Di dalam ayat juga ada Quran surat An-Nisa ayat 34 itu Bu, sudah diterangkan tadi berkaitan dengan rijalu qawwamuna 'alan nisa fabima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, gitu. Bahwa sungguhnya laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan dan laki-laki itu dilebihkan oleh Allah daripada perempuan. Itu dalam konteks ini sudah disampaikan oleh Bu Yani. Terus kita tarik pada ini Bu, pada kepemimpinan yang kita lihat pada peradaban Islam, mulai dari Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin, tabi'ut tabi'in. Ternyata memang yang mayoritas memimpin itu adalah laki-laki. Benar apa yang disampaikan tadi. Terus kemudian juga ini berkaitan dengan masalah takdir mungkin ya, Allah sudah menentukan. Contoh yang kemudian Khatamul Anbiya, penutup para nabi, putra Nabi Muhammad selalu meninggal. Putra Muhammad selalu meninggal. Yang kemudian hidup itu adalah yang perempuan, rata-rata seperti itu. Dan memang apa yang disampaikan oleh Bu Yani itu ada benarnya, bahwa stigma daripada kepemimpinan perempuan itu selalu ya sama seperti yang disampaikan Bu Aminatul Habibah, bahwa di dapur, di kasur, dan di sumur kan gitu. Ini general sifatnya ya, khususnya yang pemimpin skala kecil yang di kampung, di masyarakat, selalu perempuan itu termarginalkan ya. Dalam perspektif gender ya mungkin yang berbeda hanyalah biologis saja ya. Sebenarnya masalah kemampuan, kompetisi dan lain sebagainya itu sama. Nah, apakah memang ini menjadi pertanyaan, apakah memang perempuan itu ditakdirkan sesuai dengan Quran surat An-Nisa itu tadi Bu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa fabima faddalallahu ba'dahu 'ala ba'd. Karena memang Allah menakdirkan laki-laki itu memiliki kemampuan yang lebih dalam segi fisik daripada perempuan. Mungkin seperti itu menjadi pertanyaan. Hampir sama sebenarnya dengan yang ditanyakan oleh Bu Yani tadi. Itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Mulya terkait tentang batasan antara pemimpin perempuan dan laki-laki. Kemudian yang kedua tentang, jadi masih mempertanyakan potensi perempuan sebagai pemimpin ya Bu ya, intinya seperti itu. Begitu juga dengan yang pertanyaannya Pak Asari. Mungkin itu, monggo Ibu langsung ditanggapi. Ya, oke. Terima kasih kepada seluruh penanya. Yang pertama, apakah ada batasan? Kalau pimpinan itu tidak ada batasan. Jadi kalau antara laki-laki dan perempuan itu, apakah nanti kalau kebijakan-kebijakannya itu ada batasan-batasan? Tidak ada. Artinya kita juga harus melakukan hal yang sama ketika kita ketika yang memimpin adalah perempuan dan laki-laki. Jadi tidak ada batasan apapun, sama semua. Karena memang sekarang kita pemimpin yang menggunakan yang inklusi tadi itu, kita memang perempuan sama dengan yang disampaikan oleh Ibu Dwiani dan Pak Asari. Perempuan memang selalu dianggap terpinggirkan. Jadi sejak kecil itu memang kita itu dididik untuk
orang-orang yang tidak kuat. Terus kamu itu tidak kuat. Jadi perempuan itu tidak kuat. Maka selalu begitu. Jadi akhirnya yang tertanam di psikologis kita juga seperti itu. Jadi perempuan ini terus gak usah, ini karena kamu itu perempuan, gak usah mengikuti hal-hal seperti ini. Nah, itu yang akhirnya tertanam di di benaknya orang-orang perempuan juga seperti itu terus. Nah, sejak dulu juga seperti itu. Jadi sejak zaman dulu itu juga seperti itu, padahal Nabi Muhammad selalu mendahulukan kaum perempuan. Tapi karena memang masyarakat tidak percaya kepada perempuan, karena sejak sebelum Islam itu perempuan selalu terpinggirkan terus. Kemudian apa yang disampaikan Ibu Dwiani, bahwa kita kalau perempuan itu kurang kuat, tangguh, lemah, dan kalau mengambil keputusan itu selalu takut, itu tidak. Itu tergantung dari kita masing-masing. Jadi kalau kita menghadapi orang-orang seperti itu memang kalau kita itu merasa bahwa keputusan kita itu benar, maka kita laksanakan saja. Jadi itu menjadi tantangan. Bahwa seorang pemimpin itu pasti, seperti yang saya sampaikan tadi, pasti kanan kiri itu ada yang tidak setuju dan selalu menentang. Selama kita tidak merasa bahwa itu tidak merugikan masyarakat, maka saya anggap itu adalah keputusan yang benar. Jadi sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Dwiani dan Pak Asari. Jadi ketika kita menghadapi orang-orang di sekitar kita yang punya pengaruh yang luar biasa, itu mengancam lah istilahnya, Bu, kalau begini ini seperti itu. Misalkan kalau Ibu tetap melaksanakan ini, maka akibatnya nanti seperti ini. Memang seperti itu, sering banyak terjadi seperti itu. Tapi menurut saya kalau hal itu bagi saya selama itu tidak merugikan masyarakat tidak terugikan dengan apa yang menjadi keputusan kita, maka harus kita lakukan. Karena kita menjadi pemimpin di sini adalah untuk kepentingan masyarakat dan kita dipercaya bahwa kita bisa melakukan hal-hal tersebut. Maka memang selalu didengung-dengungkan terus bahwa perempuan itu orang yang tidak kuat, bahwa perempuan itu orang yang tidak bisa mengambil keputusan. Tapi itu harus kita lakukan. Jadi para mahasiswi yang sekarang ikut hadir di sini, maka itu harus harus disingkirkan anggapan-anggapan seperti itu. Jadi Ibu Endang Suprapti yang sekarang menjadi wakil dekan, maka harus punya kepercayaan bahwa diri sendiri, bahwa setelah ini saya juga akan mampu menjadi dekan atau bahkan mampu menjadi rektor. Dan saya yakin keputusan-keputusan perempuan, saya sebelum ini menjadi kepala sekolah yang saat itu murid saya itu semuanya laki-laki semua, karena saya itu kalau dulu namanya STM, murid saya itu adalah STM dan gurunya semua itu saat itu laki-laki semua, yang perempuan itu hanya 1-2. Nah, ini menjadi tantangan kepada saya, pada diri saya, tapi karena saya sudah dipercaya oleh ketua yayasan untuk menjadi kepala sekolah dan memimpin semua bapak-bapak laki-laki, maka saya kuatkan bahwa saya bisa melakukan keputusan-keputusan yang bisa memberikan yang terbaik untuk segala pihak. Jadi Ibu, selama kita tidak merugikan masyarakat, itu menjadi menjadi prinsip saya. Selama itu baik untuk seluruh masyarakat, maka saya tidak takut. Jadi ketika saya membagikan beasiswa yang tadi saya ceritakan tadi kepada masyarakat, itu saya mohon maaf ditekan-tekan oleh wakil rakyat yang merasa bahwa Ibu ini. Padahal saya sesuaikan bahwa yang bisa menerima adalah keluarga dari tidak mampu, hafidh-hafidhoh,
dan juga anak berprestasi. Yang berprestasi itu sudah ada ketentuan-ketentuan indikatornya. Nah, itu kemudian kami ditentang oleh semua. Ada beberapa orang yang tidak setuju dengan keputusannya teman-teman yang ada di situ, bahwa itu seharusnya tidak dapat karena ini. Tapi ini sudah menjadi keputusan kita, maka kita harus berani mempertanggungjawabkannya. Jadi itu katanya yang hafid itu hanya hafal 5 juz, hanya hafal 10 juz, itu kan sudah kita tentukan bahwa yang bisa menerima beasiswa adalah minimal bisa hafal 5 juz. Nah, itu monggo dites kalau tidak tidak puas, karena kami juga punya orang yang bisa tes. Jadi selama itu tidak merugikan masyarakat, merugikan 1-2 orang, kami tidak akan takut. Gitu. Harus punya prinsip seperti Ibu Dwiani. Gitu. Jadi supaya stigma yang ada di perempuan itu tidak ada. Itu Pak Asari, nggih. Barangkali, nggih. Matur nuwun, Bu. Matur nuwun. Nggih, siap. Nggih. Turun Bu Aminatun. Alhamdulillah sudah terjawab semua ya pertanyaan dari 3 penanya. Ini masih ada waktu lagi. Saya buka sesi pertanyaan kedua. Monggo. Bisa raise hand. Untuk Ada Bu Kusma. Mungkin tambah 2 orang lagi enggak apa-apa mungkin ya. Masih Boleh. orang lagi ya. Bu Kusma mungkin ada lagi, 1 lagi mungkin. Ya. Sementara Bu Kusma dulu ya, monggo. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang. Mohon izin Bu Wakil Bupati, saya ingin bertanya berkaitan dengan karakteristik kita seorang perempuan ya, Ibu. Kalau umpamanya secara berpikir laki-laki itu menggunakan akal sehat, katanya. Sedangkan kita perempuan ini menggunakan hati. Memang secara positif penggunaan hati itu memang seringkali saat kita memimpin itu betul-betul menyentuh dan semuanya kita kembalikan untuk suatu hal yang baik. Tapi ada kalanya yang di luar dari kemampuan kita adalah karakter baper kita seorang wanita gitu loh. Nah, bagaimana kita mengatasi apabila kita selaku seorang pemimpin wanita ini mengatasi hal-hal kelemahan kita yang kadang-kadang harus dibawa perasaan gitu, Bupati. Terus kemudian saya mohon trik panjenengan di sini karena ada adik-adik mahasiswa juga di sini yang mendengarkan bagaimana profil suksesnya panjenengan jadi seorang Bupati Gresik, Wakil Bupati Gresik yang handal. Terima kasih Bu Aminatun. Terima kasih Bu panggilannya apa Bu Etki? Bu Gusma. Bu Kusma. Bisa langsung ditanggapi ya Bu? Boleh. Oke. Sama dengan yang tadi Bu Kusma, jadi memang kita itu dianggap orang yang lemah. Jadi supaya mengatasi hal tersebut itu kita berpedoman kepada tuntunan-tuntunan yang ada. Tuntunan seperti undang-undang, kemudian visi misi kita, karena visi misi kita itu sudah menjadi pedoman yang kita jadikan untuk menentukan kebijakan-kebijakan kita. Jadi selama kita itu tujuannya itu sesuai dengan apa yang menjadi visi misi kita, itu maka kita tidak boleh lemah, harus sampai ke sana. Sama dengan Bapak Ibu dosen yang ketika membuat desain instruksional itu juga
di situ kan ada tujuannya bahwa setelah pembelajaran ini maka mahasiswa bisa melakukan ini sama. Maka kita ketika dengan cara apa kita bisa melakukan hal itu, yaitu misalkan dengan cara metode ABC, dengan cara menggunakan hal-hal yang bisa memudahkan mahasiswa. Sama, ketika kita memimpin itu maka kita berpedoman pada apa yang menjadi tujuan kita, yaitu visi misi kita. Dan yang kedua, bagi saya itu selama itu tidak menentang dengan ajaran-ajaran Allah sebagai orang Muslim, maka tentu kita akan menjadi orang yang kuat. Jadi kalau bahwa visi misi kita yang menjadi pedomannya untuk menentukan anggaran, untuk menentukan kebijakan-kebijakan, dan aturan-aturan yang ada harus kita ikuti, bahwa adanya undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya, itu harus kita ikuti. Selama itu kita sesuai dengan realnya, jalan yang sesuai yang ada di realnya, maka kita tidak akan lemah. Oh, saya belum sesuai dengan tujuan tersebut, maka saya harus melakukan itu. Dengan cara apa? Dengan cara metode-metode yang bisa kita lakukan mencapai tujuan tersebut. Jadi itu yang triknya itu seperti itu. Jadi akhirnya kita tidak hanya baper saja. Oh, saknore itu seperti itu. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan tujuan kita, ya jangan kita lakukan. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak hanya mendengarkan perasaan, tapi juga sesuai dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan memang data itu penting. Jadi sebelum kita menentukan tujuan kita itu ya kita harus melihat data-data yang ada. Sama dengan panjenengan kalau mengajar juga, mahasiswa juga seperti itu. Tujuannya masuk Universitas Muhammadiyah Surabaya mau apa? Maka harus dilakukan apa yang harus untuk mencapai menjadi sarjana, maka harus panjenengan lakukan. Oh, saya tidak bisa bayar SPP karena saya tidak punya uang, maka bisa dengan cara bekerja secara online. Supaya saya bisa membayar SPP, maka saya harus mencari beasiswa. Dengan jalan apa? Dengan jalan mencari informasi dan seterusnya. Mungkin itu Bu Gusma. Jadi untuk mengatasi kelemahan ini dan triknya yaitu harus sesuai dengan tujuan kita. Tujuan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Maka jangan lupa apapun dalam kehidupan ini kita harus punya tujuan yang jelas. Dan tujuan bangsa Indonesia adalah mensejahterakan masyarakatnya. Begitu juga saya yang ada di Wakil Kepala Daerah juga saya tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat yang ada di Kabupaten Gresik. Dengan cara apa? Dengan cara-cara yang dibutuhkan, data yang sesuai dengan Kabupaten Gresik. Yang dibutuhkan Kabupaten Gresik seperti apa? Misalkan tadi zero banjir, jalan-jalan mulus semua. Kalau di Surabaya jalannya sudah mulus, bukan itu tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, berbeda lagi gitu. Sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada di daerahnya masing-masing. Dan kalau dosen ya sesuai dengan kondisi dan background dari siswa dan kondisi tempat kita mengajar. Kalau Universitas Muhammadiyah sudah ada segala sesuatunya kan kita akan lebih mudah. Demikian Bu Endang, Bu Gusma, mudah-mudahan bisa memuaskan. Terima kasih. Ya, alhamdulillah karena ini juga dibatasi oleh waktu. Ya. Dan paparan dan diskusi tadi sangat menarik sekali ya Bu. Sebenarnya masih kurang kalau menurut saya karena membahas tentang pemimpin perempuan itu adalah pembahasan yang sangat menarik bagi perempuan terutama seperti itu. Tadi sudah ada beberapa penanya dan sudah terjawab semua, tapi karena kita dibatasi oleh waktu maka kita akhiri dulu untuk kegiatan kajian Ramadan ini untuk paparan materi dan diskusi. Mungkin dari Bu Aminatun ada yang mau disampaikan dulu, Ibu? Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika Universitas
Muhammadiyah Surabaya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain dan mudah-mudahan semuanya sehat. Pak Rektor sehat selalu, Pak Wakil Rektor, Pak Dekan, dan Pak Wakil Dekan, dan seluruh para dosen diberikan kekuatan oleh Allah untuk membina seluruh mahasiswa, dan mahasiswi untuk peningkatan sumber daya manusia, terutama kaum muslim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Aminatul Habibah, sehat selalu nggih Bu. Nggih, sampai ketemu nggih Bu. Insyaallah nggih. Terima kasih, alhamdulillah sudah berakhir kegiatan paparan materi yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan dalam kemajuan bangsa di era modern. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian ataupun dalam pengarahan kegiatan pada hari ini. Saya akhiri billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk materi yang disampaikan Bu Aminatul Habibah. Baik, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali untuk absen pada link yang sudah kami share di chat. Sebelum acara kami tutup, perlu kami sampaikan untuk sertifikat pada kajian Ramadan sesi ketiga. Ini bisa diunduh di web KIP UM Surabaya. Demikianlah rangkaian acara kajian Ramadan, penguatan Al-Islam dan Muhammadiyah KIP UM Surabaya. Usainya rangkaian acara kali ini belum mengakhiri kebersamaan kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, pimpinan, serta Bapak, Ibu dosen yang sudah setia mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Undur diri atas nama seluruh panitia dari FKIP UM Surabaya, kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Pak Dekan. Bu Adek. Nggih, monggo izin. Terima kasih Bu. Terima kasih, saya undur diri. Ngapunten dengan kata. Betul.